Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Monela, NIM 19121148, kelas 2A. Di sini saya akan mereview anatomi fisiologi sistem pernafasan. Sistem pernafasan merupakan sistem organ yang digunakan untuk pertukaran udara gas. Paru-paru menjadi organ vital dan memiliki fungsi utama sebagai alat pernafasan atau respirasi dalam tubuh manusia. Paru-paru secara spesifik memiliki peran untuk terjadi pertukaran oksigen O2 dengan karbon dioksida CO2. Anatomi sistem pernafasan. Sistem pernafasan dibagi menjadi dua, sebagian sebagai berikut. Yang pertama, anatomi saluran pernafasan. Bagian atas meliputi lubang hidung, ovum nasalis, sinus paranasalis, faring, dan laring. Yang kedua, anatomi saluran pernafasan bagian bawah, tracheobronchiatry, meliputi trakea, bronkus, dan bronkiolus serta saluran pernafasan terminal seperti dada, diafragma, dan pleura, paru-paru, dan alveoli. Anatomi sistem respirasi. Faring, suatu kantong fibromuskuler bentuknya seperti corong yang besar di bagian atas dan sempit di bagian bawah, serta terletak pada bagian anterior kolum vertebra. Faring terbagi atas nasofaring, orofaring, dan laryngofaring, hipofaring. Unsur-unsur faring meliputi mukosa balut, lendir atau mukosa blanket, dan otot. Laring, bagian dari saluran pernafasan bagian atas yang merupakan suatu rangkaian tulang rawan terbentuk corong. Laring umumnya selalu terbuka, hanya kadang tertutup bila sedang menelan makanan. Fungsi utama laring adalah untuk pembentukan suara, sebagai jalan respirasi dan proteksi jalan nafas bawah dari benda asing, dan untuk memfasilitasi proses terjadinya batuk. Trakea, perpanjangan laring yang bercabang menjadi dua bronkus. Ujung cabang trakea disebut dengan carina. Trakea bersifat sangat fleksibel, berotot, dan memiliki panjang 12 cm dengan cincin kartilago berbentuk huruf C. Selanjutnya, bronkus, saluran nafas yang terbentuk dari belahan dua trakea. Cabang utama bronkus kanan dan kiri bercabang menjadi bronkus laboris, kemudian menjadi lobus segmentalis. Bronkus laboris bercabang terus menjadi bronkus lebih kecil yang disebut dengan bronkiolus. Setiap bronkiolus memasuki lobulus paru dan bercabang-cabang menjadi 5-7 bronkiolus terminalis. Selanjutnya, dada dan diafragma. Tulang dada atau sternum berfungsi melindungi paru-paru, jantung, dan pembuluh darah besar. Bagian luar rongga dada terdiri atas 12 pasang tulang iga atau costae. Selanjutnya, pleura. Membran serosa menyelimuti paru-paru. Pleura ada dua macam, yaitu pleura parietal yang bersinggungan dengan rongga dada atau lapisan luar paru-paru. Pleura visceral menutupi setiap paru-paru. Di antara kedua pleura terdapat cairan pleura seperti selaput tipis yang memungkinkan kedua permukaan bergesekan satu sama lain selama respirasi dan mencegah pelekatan dada dengan paru-paru.
Paru-paru terdiri atas 3 lobus pada paru sebelah kanan dan 2 lobus pada paru sebelah kiri. Pada paru kanan, lobus-lobusnya antara lain lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior, sementara pada paru kiri hanya terdapat lobus superior dan lobus inferior. Selanjutnya, alveoli. Parenkim paru-paru merupakan area yang aktif bekerja dari jaringan paru-paru yang mengandung berjuta-juta unit alveolus. Alveoli merupakan kantong udara yang berukuran sangat kecil dan merupakan akhir dari bronchioles respiratoris. Fungsi utama dari unit alveolus adalah bertukaran O2 dan CO2 di antaranya kapiler, pulmoner, dan alveoli. Selanjutnya, seluruh dari unit alveoli atau zona respirasi terdiri atas bronchioles respiratorius, duncus, alveolus, dan alveolar sac kantong alveolus. Fisiologi pernafasan atau respirasi berarti pernafasan lagi mempunyai peran penyediakan oksigen serta mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Hal tersebut merupakan fungsi vital. Oksigen merupakan sumber tenaga bagi tubuh yang harus dipasok terus-menerus. Sedangkan karbon dioksida merupakan bahan toksik yang harus segera dikeluarkan dari tubuh. Bila bertumpuk di dalam darah akan menimbulkan asidosis yang dapat mengganggu badan bahkan menyebabkan kematian. Proses respirasi berlangsung beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, ventilasi, pergerakan udara ke dalam dan keluar paru. Yang kedua, distribusi udara yang telah memasuki saluran napas di antara ke seluruh paru, kemudian masuk ke dalam alveolus. Yang ketiga, perfusi, sirkulasi darah di dalam pembuluh kapiler paru. Yang keempat, difusi, oksigen dan karbon dioksida. Baiklah, hanya itu review anatomi fisiologi sistem pernafasannya. Saya ucapkan terima kasih.